Shalom. Selamat pagi dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kesempatan pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan kita kepada Tuhan, kita hampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Pagi hari ini mari bersama-sama untuk setiap kita pribadi lepas pribadi menghampiri tahtanya yang kudus, membawa setiap korban pujian, nyanyian yang baru, mazmur bagi Dia Raja di atas segala raja, korban syukur kita kepada Tuhan, dan korban tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Biar masing-masing setiap kita menaikkan puji-pujian hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman-Mu yang dan amin dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan Yesus. Dan juga setiap pemirsa yang saat ini mengikuti ibadah streaming, kami boleh memiliki tempat yang sama, kami boleh berada di tempat yang sama, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau berhadirat di tempat ini, Engkau bekerja di dalam kami Tuhan, dan Engkau bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tengah kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, amin, haleluya. Penolong yang sejati dan suci,
rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerja, Kau bekerja atas kami Tuhan. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerja, Kau terus bekerja. Ya Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Haleluya, jambah kami Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerja, Kau terus bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Lebih lagi kami perlu Engkau Tuhan. Kau terus bekerja di dalam hati kami Tuhan, mengubahkan hati kami, melawat hidup kami, menjamah hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Kau terutama di hidupku. Bekerja, Kau terus bekerja. Amin, amin ya Tuhan. Oh haleluya. Bertahtalah lebih lagi Tuhan. Oh,
Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, tiap kami dilawat oleh Tuhan, tiap kami dipenuhi dengan kasih-Mu, tiap kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Roh Kudus Kau bekerja, Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, Tuhan penuh iman kita katakan haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin, amin Tuhan. Yes, ya Tuhan, bersama-Mu, dalam hadirat-Mu kami beroleh ketenangan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau melawat setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang terus rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Lawatan-Mu Tuhan
melawat setiap kami. Lawatan-Mu ya Tuhan mengubah setiap kami. Bapa, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, memulihkan setiap hati, mengobati setiap yang terluka. Dan kami percaya ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, ada damai sejahtera. Ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, ada kemenangan yang akan terjadi dan pasti terjadi bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biar suasana surgawi terus mengalir di tempat ini. Dan kami buka ibadah pada pagi hari ini. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siap memberi yang terbaik buat Tuhan, amin. Di dalam kasih Yesus. Haleluya. Di dalam kasih Yesus, jiwa menjadi teduh, hati menjadi tentram, ada keselamatan di dalam kasih. Di dalam kasih Yesus, jiwa menjadi teduh, hati menjadi tentram, ada keselamatan. Yesus Raja damai, Raja kemuliaan, pemerintah dalam hatiku. Yesus Raja damai, Raja kemuliaan, pemerintah dalam hatiku. Di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Yesus, jiwa menjadi teduh, hati menjadi tentram, ada di dalam kasih Yesus. Jiwa menjadi teduh, hati menjadi tentram, ada keselamatan. Yesus Raja damai, Raja kemuliaan, pemerintah dalam hatiku. Yesus Raja damai, Raja kemuliaan, pemerintah dalam hatiku. Zu Yesus, I want. Zu Yesus I need. Zu Yesus I da. Sensi kau susuo. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Zu Yesus I need, Zu Yesus I need, Zu Yesus I need.
Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya, berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, haleluya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Raja damai, Raja kemuliaan, pemerintah dalam hatiku. Yesus Raja damai, Raja kemuliaan, pemerintah dalam hatiku. Haleluya, haleluya. Walaupun di sini ada ya, sebagian merayakan Imlek, tapi kita semua merayakan Imlek, setidaknya HP kita ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sungguh orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang percaya hidupnya pasti berbuah, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sebab itu satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini, kita ingini, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup kita dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, silakan duduk dan kita tetap tinggal dalam bait, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersyukur jika pada pagi hari ini Kau beri kesempatan kami untuk kami datang ke bait Allah, bersekutu bersama dengan saudara seiman. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang sangat mengasihi hidup kami. Ajar kami untuk kami terus tertanam di hati-Mu. Ajar kami terus untuk ngoyot kepadamu Tuhan. Karena tanpa ngoyot kepadamu, kami tidak akan dapat melangkah di dunia yang semakin jahat ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami duduk diam di hadirat Tuhan, duduk diam di dalam pelataran-Mu yang kudus, untuk kami rindu mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditanam ini akan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Berikan kami hati hamba, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, telinga sebagai murid untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Gak ada suaranya. Apa kabar? Sehat semua? Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertepatan pada pagi hari ini merupakan ibadah tahun baru Imlek. Dan di tahun baru Imlek ini kiranya Tuhan memberkati lebih lagi di tahun-tahun yang akan datang. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita langsung saja dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan judul tertanam di bait Allah. Bisa diklik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tertanam di bait Allah. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Yang saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14. Kalau bisa ditunjukkan ayat yang ke-13 dulu Mbak Dita. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 dan ke-14. Kita akan baca bersama 3, 4. Orang benar akan bertunas. Ulangi lagi Bapak Ibu, gak ada suaranya. 3, 4. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.
Silakan duduk. Mungkin bisa dimatikan dulu Mas yang lain, suaranya gereng semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa ditampilkan ayat yang ke-13 dulu, Mbak Dita. Ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kita poin ke orang benar. Di sini dikatakan pemazmur Daud katakan bahwa orang benar, bukan orang yang salah, bukan orang yang melakukan korupsi, bukan orang yang melakukan fitnah, orang yang melakukan hal yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini katakan bahwa orang benar. Katakan kanan kiri saudara, kamu orang benar. Katakan kepada dirimu sendiri, saya orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Anggra bahwa pohon kurma itu ketika ditanam, dia ditanam di tanah itu kemudian ditumpuk oleh batu. Supaya apa? Supaya akarnya mencari sumber air, mencari sumber mineral, mencari sumber nutrisi. Ketika dia kuat, kemudian dia pecahkan batu tersebut, sehingga ketika dia terus bertumbuh, ada angin, ada hujan, ada badai, dia akan tetap tumbuh. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika pohon kurma itu tumbuh subur, sehingga banyak burung-burung yang hinggap di situ, betul? Nah, saudara, kalau kita kembali kepada tema pada minggu ini, tertanam di bait Allah. Pemazmur menyatakan bahwa hidup orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Yang tadi katakan pohon kurma itu akan bertumbuh rimbun dan burung-burung itu akan hinggap di situ, memberi keteduhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah bait-bait Allah yang akan memberikan kesejukan, memberikan tempat, memberikan keteduhan bagi orang-orang lain. Nah, ini adalah tunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Disampaikan bahwa pohon aras adalah pohon yang berkualitas terbaik, pohon yang digunakan untuk membangun bait Allah, yang digunakan untuk membuat kapal yang terbaik, kualitas yang terbaik. Sehingga jelas dikatakan bahwa pohon kurma dan pohon aras ini dinyatakan oleh pemazmur sebagai kita anak-anaknya Tuhan, bait-baitnya Tuhan. Ayat yang ke-14. Mereka, siapa mereka? Orang benar. Jadi ayat yang ke-13 dilanjutkan ke 14. Mereka orang benar yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Bisa ditampilkan slide-nya Mbak Dita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, klik. Ketika tanaman itu bertumbuh, dia butuh media. Tertanam untuk bertumbuh harus punya media, yaitu tanah. Jika mau bertumbuh tidak bisa berpindah-pindah. Saudara, contoh, Bu Nino itu di rumahnya ada pohon pisang. Nah, ketika beliau punya pohon pisang, ditaruh di samping rumah. Beliau lihat pohon pisangnya, kok kelihatannya enggak baik ya, tak pindah ke sampingnya lagi. 2-3 hari kemudian dilihat lagi, kelihatannya tidak pas deh kalau tak taruh di situ. Kemudian dipindah di belakang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah pohon pisang itu akan bertumbuh? Tidak akan bertumbuh, karena dia pindah-pindah. Kalau tanaman yang ditanam di dalam media tanah itu tidak bertumbuh, dia akan mencari airnya,
dia akan cari sumbernya, dia akan ngoyot sehingga dia akan bertumbuh. Tetapi ketika mau bertumbuh dicabut, pindah tempat lain, bertumbuh dicabut, pindah tempat lain, akhirnya apa? Mati. Tanaman akan bertumbuh jika dia mendapatkan nutrisi, mineral, dan air yang cukup. Otomatis tuh Bapak Ibu Saudara, ketika tanaman itu sudah mulai bergerak mencari airnya, tarik, pindah tempat lain, dia cari lagi, tarik lagi, lama-lama mati karena dia tidak dapat nutrisi. Nah, itu ya disebut tertanam. Klik. Nah, kita kembali ke ayat ini. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, untuk kita tertanam di hati, di bait Allah, yang pertama adalah mencintai rumah Allah. Dalam bahasa lain dikatakan bahwa sebab kerinduan akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 62 ayat 9 ini dinyatakan adalah seorang Daud, Raja Daud. Dia sangat mencintai Allah. Dia sangat mencintai Bapa, sehingga dia rindu untuk setiap harinya dia tinggal di bait Allah. Dikatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu dari ada di 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa saudara? Karena dia cinta akan rumah Allah. Sampai-sampai saudara, dia sampai akan membuatkan bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mengizinkan karena tangannya terlalu banyak darah, terlalu banyak membunuh. Tetapi dia tetap diam saja. Dia tidak diam saja. Dia persiapkan tempat, dia persiapkan peralatan, dia persiapkan bahan bangunan yang terbaik, dan akhirnya Salomo yang membangun bait Allah tersebut. Untuk kita tertanam di bait Allah, kita harus cinta akan rumah Allah. Kita harus cinta akan pada Tuhan. Klik selanjutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, tokoh dari Daud yang kedua. Yang kedua saja langsung. Yang kedua saudara, kita lihat dari Lukas pasal 2 ayat 37. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara Dokter Lukas ini hanya menulis satu orang, yaitu Hana, seorang nabiah pada zamannya. Di Lukas 2 ayat 37 dikatakan bahwa dan kemudian ia menjadi janda sampai di usia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, tetapi beribadah siang dan malam dan berpuasa dan berdoa. Apa yang dilakukan Hana? Usianya sudah 84 tahun saudara. Dia bernubuat bahwa ada seorang bayi yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan terjadi. Yesus pada tahun umur 40 hari dibawa ke bait Allah. Dan Hana ada di situ melihat Yesus. Apa pekerjaannya? Dia beribadah, berdoa siang dan malam, berpuasa dan berdoa. Ini yang dilakukan karena dia cinta akan rumah Allah. 3, klik. Yesus sendiri Bapak Ibu, pada usia 40 hari dia sudah dibawa ke bait suci. Ini Taurat yang menyatakan anak laki-laki pada usia 40 hari dia harus dibawa ke bait Allah untuk dibawa kepada Allah. Dan ia lakukan. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Pada umur 12 tahun dia dibawa oleh ayah dan ibunya untuk ke bait Allah. 3 hari hilang di situ. Apa yang dilakukan? Dialah malah mengajar di bait Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia cinta akan rumah Allah. Selanjutnya saudara, klik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa cinta akan rumah Allah menghanguskan aku. Kalau kita katakan Tuhan, aku cinta kepadamu. Kalau nggak ada pembanding,
ya kita bisa katakan cinta. Tetapi coba kalau kita bandingkan, misalnya ada ibadah yud, contoh. Ada ibadah yud. Pada hari itu juga diajak temannya untuk pergi. Pertanyaannya adalah koreksi kita. Apakah kita tetap datang ibadah yud? Apakah kita pergi dengan teman-temannya? Yang kedua, contoh yang kedua. Kalau kita cinta sama Tuhan, jam doa kita bagaimana Bapak Ibu? Tanya diri kita sendiri. Apakah ketika kita mau tidur, kita hanya berdoa, Tuhan aku mau tidur lindungi dan sertai. Aku bangun tidur, aku bekerja lindungi dan sertai. Apakah seperti itu? Ketika engkau cinta akan Tuhan, kau tidak hanya bersalam sapa saja kepada Bapa. Engkau akan dekat dengan Tuhan. Engkau akan ambil waktu dengan Tuhan. 2 minggu ini saya banyak belajar dari mama saya Bapak Ibu. Setiap 3:30 sudah bangun. Mulutnya tidak akan berhenti cuma nyembah Tuhan. Setiap pagi. Nyembah terus. Puji Tuhan, haleluya. Dan itu kami dengarkan sepanjang 2 minggu ini bersama kami di gereja. Bersyukur. 3:30 sudah bangun, bahkan jam 3, kadang 2:30 sudah bangun. 4:30 ikut doa pagi. Ini ngomong, kalau bahasanya mulut itu agak kasar, apa ya? Pengucapannya terus mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Ketika hati kita connect sama Tuhan, ketika kita mau hidup mencintai Tuhan, kita cek diri kita. Agak keras ya Bapak Ibu pada pagi hari ini, tetapi ini belajar untuk kita bertumbuh dan berbuah. Tertanam di bait Allah, bagaimana kita mengecek hati kita. Apakah ketika engkau ibadah, engkau main HP saat ini? Ya Samuel? Apakah ketika ibadah hatimu ada di HP ataukah hatimu ada di sini? Cek dirimu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang aku cinta kepada Bapa, aku cinta kepada Tuhan, aku cinta kepada bait Allah, bagaimana dengan kita? Ketika ada sampah di bawah saudara, apakah kau diam saja ataukah engkau ambil lalu bawa ke tempat sampah? Itu salah satu aplikasi Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang tertanam di bait Allah. Yang pertama adalah kita cinta akan rumah Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita ditegur, saya pun ditegur. Apakah sampai hari ini saya tetap connect sama Tuhan? Apakah saya sampai hari ini benar-benar cinta akan rumah Tuhan? Firman Tuhan itu pedang bermata dua, bisa tusuk saudara, bisa tusuk saya. Saya pun belajar tentang hal ini. Meskipun tantangan kehidupan hari-hari ini yang mengajarkan untuk membuat kita tidak mengasihi Tuhan, lebih mengasihi dunia ini. Tetapi pagi hari ini kita diajarkan kembali untuk kita tertanam di bait Allah, cinta akan rumah Tuhan. Ketika kau cinta akan rumah Tuhan, nanti kita lihat di poin yang terakhir, apa hasilnya? Yang kedua, fokus. Untuk kita tertanam di bait Allah butuh fokus Bapak Ibu. Tanaman itu ketika dia berakar, dia akan fokus cari air, dia akan fokus cari mineral, dia akan fokus cari nutrisi, supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa berbuah.
dia harus dapatkan nutrisi itu, dia harus dapatkan air itu karena dia fokus. Katakan fokus. Kalau saudara bekerja nggak fokus, apakah hasilnya maksimal? Nggak akan mungkin maksimal. Mas Dimas manajer di perusahaannya, setiap bulan ditarget, 1 bulan ini harus dapat sekian. Pertanyaannya, kalau dia tidak fokus, apakah dengan pekerjaannya dia dapatkan target? Nggak mungkin kena target. Kan begitu. Kan kita kembali kepada aplikasi sehari-hari. Saudara naik motor nih. Ketika naik motor, saudara nggak lihat kanan atau saudara nggak fokus ke depan, saudara main HP, apa yang terjadi? Pasti hal yang tidak baik yang terjadi. Semuanya perlu fokus, saudara. Daud fokus. Dia telah menyusun semua rencana, ia merancang perkakasnya, ia mengumpulkan bahan-bahannya, ia mengatur segala sesuatunya untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Meskipun dia tidak diizinkan Allah untuk dia membangun bait Allah, tetapi dia tetap fokus. Dia telah menyusun rencana, dia merancang perkakasnya, dia mengumpulkan bahan-bahannya, dia mengatur segala sesuatunya. Salomo tinggal mengerjakan. Kenapa? Dia fokus. Dia ingin membangun bait Allah pada waktu itu. Yang kedua, Hana. Yang kedua, klik. Yang ketiga dulu, Hana. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia beribadah itu siang dan malam, berpuasa dan berdoa. Kenapa? Fokus. Pelayanannya fokus. Pekerjaannya fokus. Visinya fokus. Tujuannya fokus. Dan itu tercapai, saudara. Untuk kita tertanam di bait Allah, kita harus fokus, sahabat Tuhan. Yesus pun, tadi yang 3. Yang Yesus, Mbak Dita. Yesus ketika dia ada di dunia, apa yang dikerjakan? Dia fokus melakukan pekerjaan Tuhan. Mengabarkan kabar baik itu. Kalau dia harus disalib, dia lakukan. Meskipun dia bertanya kepada Bapak, Bapak, kalau boleh cawan ini lalukan. Tetapi kalau tidak, biarlah kehendakmu yang jadi. Tetapi saudara, tetap akan fokus tetap pada panggilan Tuhan itu. Dan saat ini kita nikmati keselamatan itu. Kenapa? Yesus fokus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Tertanam di bait Allah. Pertama, cinta akan rumah Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus. Dan hasilnya apa? Klik. Hasil tertanam di bait Allah, dia akan bertunas di pelataran Allah. Ketika saudara menanam sebuah tanaman, tanaman itu bertumbuh, bertunas. Rasanya bagaimana? Senang ya. Bu Marni ini kalau di rumahnya banyak tanaman, sampai sekarang dibagi ke gereja. Tapi ketika beliau melihat tanamannya itu berbunga, senengnya enggak umum. Wah, tanamanku berbunga. Siang pagi hari ini bunganya tumbuh. Ada rasa sukacita. Ada rasa senang sekali. Apalagi kalau Bapak kita melihat bahwa kita bertunas dan bertumbuh, pastinya akan bahagia, akan senang. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. ...76 tahun masih bisa keliling Jogja loh saudara, 9 jam. Oh, Pak Isa kemarin itu cerita di ibadah Kamis, batinku saya umur segini aja 9 jam ya Kak, paling enggak pantat saya panas loh. 9 jam saudara. Kemana coba? Ke Kopi Klothok Jogja.
Katanya lodehnya lebih enak lodehnya Opa Ishak daripada lodehnya di sana. 76 tahun masih bisa keliling. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Betul? Kalau saudara kita lihat yang lain usia di 70, apa yang dikerjakan? Ya di tempat tidur, kan gitu. Saya beberapa hari ini nganterin mama saya kontrol. Saya lihat orang-orang ini banyak yang ada di rumah sakit. Tapi puji Tuhan mama saya dicek jantungnya baik, kolesterolnya baik, asam uratnya baik, semuanya baik. Ini cuma masalah mata. Nah saudara, kalau kita kembali kepada ayat ini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kalau pada masa tua masih sakit, kurus dan macam-macam, lebih baik ya Tuhan yang terbaik. Nah, gitu itu. Tetapi kalau kita melihat ketika hidup kita bertumbuh dan bertunas, ini loh hasilnya. Hidup kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Kita akan terus berbuah, kita akan menjadi segar. Buah kalau segar itu pasti dicari orang. Kalau yang busuk tidak akan dicari orang. Betul? Saudara kasih dalam Tuhan, pegang ini. Saya pegang ayat ini. Hidup orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Sekali lagi katakan, hidup orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ketika hidup kita benar, saudara, hasilnya tidak dinikmati kita saja, betul? Akan dinikmati oleh anak cucu kita. Siapa yang berkata? Firman Tuhan, bukan Musi Teja. Dan saya nikmati itu saudara. Karena hidup orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Saudara dan saya hiduplah benar. Karena jaminannya adalah jaminan firman Tuhan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita belajar untuk kita cinta akan rumah Tuhan. Untuk kita fokus kepada, untuk kita terus hidup dalam anugerah Tuhan. Ketika kita mau hidup tertanam di bait Allah, hasilnya saudara akan nikmati. Dan saudara akan nikmati, tidak hanya saudara yang menikmati, banyak orang yang akan menikmati. Pohon korma itu ketika dia tumbuh subur, yang menikmati tidak dianya sendiri, burung-burung pun hinggap di pohon tersebut. Dia menikmati kerimbunannya, dia menikmati perlindungannya. Begitupun kita saudara, kita ini bait Allah. Saya dan saudara itu bait Allah. Kalau kita hidup tertanam di bait Allah, kita hidup dalam tertanam di Yesus Kristus, hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi tahun 2023 ini bertumbuh dan berbuah, tidak hanya bertumbuh secara rohani, berbuah secara rohani, tetapi bertumbuhlah secara jasmani dan rohani. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, memulihkan hati, ku kan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu Bapa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Haleluya. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari Haleluya. tempat maha tinggi. Haleluya Yesus. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. pemuji akan pujian ini, Bapak Ibu Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Kita koreksi diri kita. Pagi hari ini mari kita koreksi diri kita. Apakah hari-hari ini kita menjauh daripada Tuhan? Apakah hari-hari ini bahkan kita mendekat kepada Tuhan? Yang bisa ngecek diri kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang bisa ngecek ya kita sendiri. Apakah engkau saat ini menjauh daripada Tuhan? Pagi hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Yang mulai undur daripada Tuhan, yang merasa bahwa apinya mulai redup, datang kepada Tuhan agar disulut kembali, agar berkobar kembali. Kita datang kepada Tuhan, berdoalah Bapak Ibu. Pagi hari ini kita belajar cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Orang yang bersemangat untuk mencari Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Ya Yesus Tuhan. Tuhan akan mata Tuhan pun tertuju kepada kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini berdoalah kepada Tuhan Yesus Tuhan. untuk api yang ada dalam hatimu Ya Yesus. berkobar-kobar. Amin. Cinta mula-mula itu hadir kembali kepada Amin. engkau pribadi. Amin. Datang kepada Tuhan, mari berdoa. Haleluya. 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 Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk mencintai-Mu lebih lagi, lebih lagi. Karena kami tahu bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Meskipun tantangan, rintangan, cobaan dunia ini mengajar kami, menggoda kami untuk kami jauh daripada Engkau. Tetapi pagi hari ini kami berkomitmen untuk kami tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulia
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa tetap mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami belajar untuk kami lebih cintakan Engkau. Kami fokus kepada Engkau. Karena orang benar, hidup orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Hari ini kamu mau hidup benar. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari kita boleh semakin hidup dalam kebaikan kepada kebaikan yang daripada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita.